Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pagi siang hari ini saya mau nge-share salah satu isi buku yang termasuk buku favorit saya. Judulnya adalah Rich Dad Guide to Investing, yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki. Buku ini tebal, ya lumayan tebal, tapi termasuk salah satu buku yang saya ulang beberapa kali untuk menguatkan mental dan pikiran agar menjadi seorang investor ya yang hebat. Saya mau sharing salah satu isi buku yang mungkin teman-teman perlu ketahui agar bisa lebih jago lagi dalam mengelola keuangan. Mungkin teman-teman udah sering ya melihat diagram cash flow ini. Jadi ada diagram sebelah kiri, kuadran kiri, dan kuadran sebelah kanan, dimana sebenarnya di dalam buku Rich Dad Poor Dad ini sudah dijelaskan dengan cukup gamblang ya. Jadi di sebelah kiri itu ada kolom employ dan self-employ. Employ itu maksudnya adalah karyawan, jadi siapapun yang bekerja di suatu perusahaan baik swasta ataupun negeri dan dia mendapatkan gaji bulanan, maka dia berposisi sebagai seorang employee ya. Kemudian masih di kuadran kiri itu ada self-employed, yakni pekerja mandiri, di mana mereka menukar waktunya untuk memberikan sebuah pelayanan atau mungkin sebuah produk, dan mereka biasanya bekerja sebagai seorang mandiri ya, sebagai seorang profesional. Sementara di sebelah kuadran kanan itu ada bisnis dan investor ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sekolah formal yang saya dan teman-teman jalani itu memang lebih banyak menyiapkan kita semua untuk menjadi seorang employee atau self-employed. Dan untuk di kuadran kanan menjadi seorang businessman atau menjadi seorang investor itu lebih banyak didapatkan di luar sekolah, baik itu mungkin di kursus atau mungkin membaca buku atau berinteraksi dengan orang-orang lain ya, dimana ini memang merupakan bagian dari life skill ya, yang kalau di jenjang pendidikan sekolah memang jarang diajarkan. Sampai titik ini sebenarnya bukan berarti saya mengabaikan sekolah ya. Memang untuk kehidupan ini berjalan dengan baik tentu memang harus ada skill-skill yang harus dimiliki oleh orang-orang tertentu, misalnya dokter, guru, perawat, dan berbagai macam profesional lainnya, polisi, tentara dan sebagainya, yang mereka menunjang fungsi-fungsi kehidupan secara umum ya. Nah, salah satu nasihat dari Rich Dad itu adalah selain kita bisa bersekolah dan mengembangkan skill yang mungkin kita sukai atau paling tidak bisa kita miliki sehingga kita bisa menebarkan kebermanfaatan, teman-teman mungkin perlu untuk berlatih mengembangkan skill menjadi seorang businessman dan investor. Ini yang ditawarkan ya. Jadi di banyak buku serial Rich Dad-nya Robert T. Kiyosaki, ini yang sering menjadi kesalahpahaman adalah seolah-olah bahwa Robert T. Kiyosaki itu mengabaikan sekolah, padahal tidak seperti itu konteksnya ya. Jadi biasanya orang-orang yang menuduh Robert T. Kiyosaki itu melecehkan sekolah atau mengabaikan sekolah itu dia tidak membaca buku-buku yang lain. Paling tidak ada 15 buku yang harus dibaca sehingga mendapatkan gambaran yang utuh ya. Nah, ini teman-teman yang juga jarang banget diketahui. Saya ingin memberitahu bahwa kalau ada liabilitas di laporan keuangan seseorang, liabilitas itu artinya adalah beban, atau yang paling gampang itu adalah utang ya. Maka itu akan ada kolom aset di laporan keuangan yang lain. Ibaratnya kalau kita membeli sebuah produk, maka tentu ada yang menjual di satu sisi kan, ada yang untung, maka ada yang rugi gitu ya.
Nah, dalam konteks laporan keuangan kita mau berdiri di sisi yang mana gitu. Jadi ini sangat jarang diketahui oleh kebanyakan orang, dan kalau teman-teman memahami ini maka bisa dibilang menjadi 10% orang ya yang paham game atau permainan uang. Kita mau nggak mau, suka tidak suka, entah teman-teman mempunyai pikiran uang itu nggak penting atau uang itu nggak bikin bahagia dan sebagainya, mau nggak mau akan berinteraksi dan menggunakan uang ya, dan pasti akan masuk dalam game ini, tinggal teman-teman itu menyadari atau tidak. Jadi permainannya sebenarnya namanya adalah arus kas atau cash flow. Nah, nanti teman-teman bisa baca buku-buku rich dad lainnya. Saya sendiri udah baca banyak banget ya, ada minimal 15 buku sudah saya baca, lebih sebenarnya. Itu teman-teman bisa belajar untuk menguasai skill di kuadran sebelah kanan ya, bisnis dan investasi. Hatta sekalipun teman-teman mungkin masih bekerja, masih menjadi seorang profesional, tidak masalah. Lebih aman ketika teman-teman bisa menciptakan multiple income stream, jadi income-nya itu lebih dari satu di kuadran yang berbeda. Walaupun catatannya adalah sebagaimana buku-buku yang berasal dari barat, Robert T. Kiyosaki dengan seluruh karyanya, dia adalah orang yang berideologi kapitalisme sekuler. Jadi tidak semuanya bisa kita ambil, adapun yang bisa kita ambil itu adalah hal-hal yang bersifat teknis, strategis, dan bukan hal-hal yang sifatnya itu fundamental, yang bertentangan dengan akidah. Misalnya terkait dengan saham, terkait dengan trading forex, terkait dengan bitcoin, kripto, dan lain sebagainya. Ini aset investasi yang dalam pandangan kapitalisme itu boleh dilakukan, tetapi dalam pandangan kita sebagai umat Islam tentu saja tidak boleh dilakukan. Nah, ini teman-teman harus belajar fundamental ekonomi Islam, walaupun secara global ya, nggak harus detail, atau paling tidak belajar fikih muamalah yang memang terkait dengan aktivitas yang teman-teman sedang lakukan. Misalnya ketika teman-teman sedang membangun bisnis, teman-teman harus belajar tentang fikih muamalah tentang jual beli. Teman-teman harus belajar tentang fikih muamalah tentang ijarah, tentang upah mengupah misalnya. Ketika teman-teman nggak punya produk tapi menjualkan produk orang lain, teman-teman perlu belajar tentang akad samsaroh misalnya, dan sebagainya. Nah, ini harus dilakukan berbarengan. Salah satu kitab yang saya rekomendasikan adalah kitab Nidhamul Iqtisad fil Islam, tulisan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Mungkin itu yang bisa sedikit saya share pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan membuka wawasan teman-teman dan bisa lebih baik lagi dalam mengelola keuangan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.